surga juga dengan sebab amalnya, orang masuk neraka juga dengan sebab amal. Maka orang itu dalam waktu yang sempit tadi ternyata melakukan perbuatan ahli neraka dan menutup itu akhirnya masuk neraka. Begitu juga sebaliknya. Jadi rajulun ya'malu bi'amali ahli nar hatta laisa bainahu wa bainaha. Jadi orang melakukan perbuatan jelek sampai antara dia dan neraka tidak ada kecuali sejengkal atau sehasta. Fayasbiqu alaihi kitab. Lalu kedahuluan catatan di sana bahwa dia ada surga, maka pasti akan ada waktu melakukan perbuatan baik dan kemudian masuk surga. Jadi hidayah itu ya kaitannya dengan omongan, dengan pikiran, dengan prasangka, dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang. Maka gaduhlah sahabat Rasul. Terus gimana nih? Aku kan sudah bersama Rasul, udah beriman, sudah ini. Kalau catatannya di neraka, catatannya di sono masuk neraka gimana? Berikan ini juga. Ini luar biasa. Rasulullah menjawabnya apa? Kullun muyassarun lima khuliqala. Semua orang itu pasti akan dimudahkan sesuai dengan yang di sana. Itu jawabnya. Sekarang kalau ngaji mudah nggak sih? Apa berat banget begitu? Itu kalau ngaji berat banget itu kelihatannya catatannya di sana ada neraka. Nah, gitu kira-kira. Ya. Jadi berbuat baik, ngomong baik, berpikir baik, memaafkan, nah gitu. Itu berat nggak? Kalau memaafkan ini yang berat ya kok gitu. Nah, di sini ya. Nah, padahal kalau memaafkan yang penting dilupakan itu juga mudah gitu. Yang masalahnya yang menjadi berat itu kan diiling-iling terus. Ya, maka menjadi tidak mudah. Ya. Maka Rasulullah menjawabnya kullun muyassarun lima khuliqala. Jadi semuanya akan dimudahkan. Jadi dengan catatan yang ada di sana. Dan rambu-rambu kebaikan itulah kemudian yang menjadi tuntunan yang lebih baik, Ngaji itu cuma mengetahui rambu-rambu doang. Ini baik, ini jelek. Ternyata orang itu mempunyai will, mempunyai iradah. Ternyata meskipun sudah tahu baik, ternyata milihnya yang tidak baik. Itu siapa yang begitu? Manusia. Ini semuanya kan begitu kan? Ini semuanya yang ada. Ini yang kita lah, yang ada di kementerian itu kan tahu bahwa itu tidak baik. Tapi itu tahu banget, pokoknya tahu banget, dia percaya sama saya. Jadi yang namanya syekh, ustaz, terus kiai, profesor, itu pasti tahu kalau nyolong itu nggak baik. Tapi enak aja, begitu. Itu kira-kira seperti itu teman menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal udah tahu jalan hidayah itu udah tahu. Ya, jadi wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba man ihtada. Barang siapa yang jadda fil khairi, barang siapa yang serius di dalam kebaikan, maka dia telah membuka pintu untuk dirinya sendiri di dalam kebaikan itu. Wa man dhalla, siapa yang membuka jadi pintu keburukan untuk dirinya, maka dia telah membukakan jadi jalan untuk dirinya. Kenapa? Jadi yang diterangkan ini karena tidak boleh menisbatkan keburukan itu kepada Allah. Ini gara-gara Allah ini nggak nunjukin gue, akhirnya begini deh jadinya. Begitu nanti. Jadi yang disalahin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah berfirman, "Man asaba." Jadi man asabaka min hasanatin fa min Allah. Apa yang terjadi dalam kehidupanmu kebaikan itu dari Allah. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupanmu keburukan itu sebabnya dari
Itulah nanti ada contoh Nabi Ayub. Jadi jangan dilihat sahabat Nabi Ayub juga ngitung-ngitung juga pada waktu itu. Mana ada orang tiba-tiba rumah pada ambruk dan rumahnya sendiri, tetangganya enggak. Kan ada. Nah ini batu ujian dari Allah kan begitu. Nah kalau sekarang kan kebanjiran semuanya, ya kan. Coba kemas mana ada banjir kupluk gini itu kan tidak mungkin. Terus selalu masa anak semuanya mati dan spontan dan cuma di dirinya. Kalau ada wabah kan merata. Nah jadi begitu. Ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi maka kemudian siapa yang berikhtiar berupaya untuk baik, maka jadi itu adalah untuk dirinya sendiri. Siapa yang tertidur, ya siapa yang pelupa, ya lupa boleh sesekali nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, lupa makan, lupa ini, lupa puasa, jadi pelupa terus itu pasti dia jadi tidak berada di petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah begitu. Lalu di sudut surat Al-Ahqaf, ya surat 47. Meskipun ada hadis, ya Barna, nanti ayatnya sebentar, ayatnya itu 15 atau 14 dulu. Saya kasih mukadimah. Jadi meskipun ada hadis, tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalnya. Itu hadis. Tapi di dalam Al-Quran ini harus diposisikan dengan baik. Di dalam Al-Quran baik surat Al-Ahqaf ini ayat yang ke-15, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. 14 ya? 14. Ya. Lalu kalau di surat Al-Waqi'ah dengan jadi setelah manusia 3 kelompok, lalu kemudian Allah berfirman, "As-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin, 'ala sururin mawdunatin muttaki'ina 'alayha mutaqabilin, yatufu 'alayhim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunsifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun." Ini ayatnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Jazaa'an bima kanu ya'malun, terjemahannya itu balasan dengan perbuatan-perbuatan. Tadi balasan. Jadi harus ada upaya. Jadi mencari. Baik. Ini dicatat. Lalu di surat Al-Ahqaf tadi, sesungguhnya orang yang mengatakan Allah itu Rabbku, lalu istiqomah terus, ya, maka nggak usah sedih, nggak usah pusar. Jadi mereka itu adalah ahli surga. Apa ujungnya? Menjadi balasan apa yang mereka lakukan. Nah, ini di dalam Al-Quran seperti itu. Meskipun sangat tidak cukup untuk masuk surga, tapi harus ada ada harus mencari. Nah begitu. Nah nanti dirahmati oleh Allah, disempurnakan oleh Allah, diperbanyak oleh Allah, maka kamu masuk surga. Nah, dengan rahmat Allah, maka Al-Quran dan hadis itu ketemu. Jadi kalau begitu
hidayah secara bahasa adalah tuntunan, petunjuk, tekan. Ini orang pakai tekan itu hidayah. Google Map itu hidayah. Ya, meskipun ada salahnya tadi. Orang buta mau ke masjid, lalu dia pasang tambang dari rumahnya sampai masjid supaya dapat hidayah. Begitu, dituntun. Ya, maka itu terkait dengan ikhtiar kita, upaya kita, kemauan kita, perbuatan kita. Makanya jadi nanti pengajian itu sarana hidayah. Ketemu orang baik itu adalah sarana hidayah. Jadi bukan semata-mata hidayah, sarana atau jalan hidayah. Makanya nanti orang itu dilihat dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia melingkar. Orang itu dilihat dari apa bacaannya. Ini semuanya adalah sarana hidayah. Lihat kalau ada orang bolak-balik Quran, saya kira ada kecintaan di dalam Al-Quran. Tapi bolak-balik yang lainnya berarti juga ada kecenderungan dan kecintaan dengan lainnya. Maka orang itu juga hidayahnya bisa dilihat dari muka begini, ini kelihatannya orang dapat hidayah pada itu kelihatan gimana. Tergantung pegangannya, tergantung temannya, melingkar dengan siapa. Ya, ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Surat Al-Anfal ayat 120. Wahai orang-orang yang beriman, melingkarlah kamu dengan orang-orang yang baik. Nah, begitu kira-kira seperti itu. Masalul jalisis shalih. Ya. Nah, oleh karena itu hidayah yang hakiki itu cuma 1/6%. 1/6%. Udah pernah saya tulis di sini. Ada hidayatul fitrah. Ya. Masih ingat dari dulu. Hidayatul fitrah, hidayah fitrah itu bawaan orang dari sononya itu fitrahnya bersih, fitrahnya Islam. Surat Ar-Rum ayat 30, surat 30. Makanya bayi itu bersih. Anaknya orang kafir musyrik meninggal bayi masuk surga karena bersih. Yang membuat kotor adalah perbuatan. Jadi kita ini dulunya bersih banget. Karena kotor, karena perbuatan tadi. Jadi kotor dari perbuatan itu mengotori bila jadi tidak berada di jalan petunjuk tadi. Nah, ya, kemudian yang kedua hidayatul aql. Ada sebelum akal hidayatul gharizah. Gharizah itu insting. Ya. Jadi kalau di Quran kita baca kisah sapi Al-Baqarah namanya, yang di surat Al-Baqarah itu ada kisah sapi. Jadi sapi ini jadi sapi yang langka, sapi yang tiada sebetulnya, tapi ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di dalam Al-Quran kita membaca yang namanya lebah. Surat An-Nahl disuruh belajar dari lebah. Kok belajar dari lebah? Lebah itu cuma isinya ngasih manfaat. Kalau orang kan ngasih manfaat sama ngasih kerugian juga kalau orang. Kalau lebah kan ngasih manfaat karena meninggalkan madu kan. Madu yang tidak membuat orang marah itu namanya madu lebah. Jadi ini luar biasa. Suruh belajar dari jadi lebah. Ini namanya ghariza, insting yang benar, insting yang baik. Kita juga punya itu. Makanya kalau orang itu jadi melawan fitrahnya, jadi melawan, jadi instingnya, maka dia berada dalam kesesatan, dolal. Nah, jadi begitu. Jadi karena insting dan fitrah itu adalah benar. Yang ketiga, hidayatul aql, akal. Ini yang menjadi debat dan diskusi orang-orang ilmuwan itu adalah di akal ini. Akal ini
alat dan media untuk menjadi petunjuk, mencari petunjuk. Tapi kalau ada orang akalnya bagus kok tersesat, itu jadi fungsi akalnya nyasar, kira-kira seperti itu. Lalu ini yang ketiga, yang keempat, hidayatu ad-din, yaitu petunjuk agama. Orang itu kalau nguja ngaji, baca, pasti dia akan mendapatkan informasi, jadi dapat petunjuk. Makanya orang itu tergantung dengan bacaannya. Orang itu tergantung dengan ketemu dengan siapa. Itu sebetulnya hampir setiap hari saya sampaikan itu. Ya bahwa adanya orang itu kalau ketemu Ustadz Ali dalam proses begini ini pasti berada dalam hidayah, kira-kira begitu. Karena tergantung ketemu dengan siapa, ketemu dengan bacaannya. Ini tadi habis baca doa khataman Quran itu kita yang ke 1593. Oh tadinya. Ya, jadi kita membaca aja, tidak usah menjamin mendapatnya, tapi membaca, merenungi, mengartikan, bolak-balik, itu adalah jalan hidayah. Nah, begitu namanya. Masa ada orang bolak-balik Quran kamu marahin? Makanya itu. Nah kalau balik majalah porno nggak dimarahin. Nah jadi itu adalah pegangan. Jadi Al-Quran Karim itu, maka itu disebut Hidayatul-Din. Lalu yang keberapa? Hidayatul Irsyad. Hidayatul Irsyad itu adalah pengarahan, tauji. Ini dimiliki oleh orang-orang yang berpengalaman. Rasulullah mendapatkan perintah Allah dalam Mi'raj berapa sholat? 50. Memang itu kuat 50. Orang-orang ini memang kuat. 5 kali aja baru bertengkar ini, jadi ngatur jadwal. Ya, jadi luar biasa. Maka kemudian ketemu Nabi Allah Musa, ditanya, dapat apaan dari Allah? Sholat 50 kali. Bagaimana lo mau sholat 50 kali? Jadi kamu kecil, waktunya pendek. Ya. Aku itu memimpin Bani Israel, orangnya hebat, ngayal-ngayal. Nggak ada yang sholat Bani Israel, nggak ada. Cuma ngomong doang tuh semuanya. Nggak ada, tidak ada Bani Israel jadi melaksanakan Taurat itu nggak ada. Kalau melaksanakan Taurat pasti beriman dengan Rasulullah, itu pasti dijamin. Maka mereka tidak melaksanakan Taurat, Zabur dan Injil. Karena kalau melaksanakan pasti beriman kepada Rasulullah. Maka minta kortiman sama Allah. Jadi yang memberikan arahan petunjuk itu adalah jadi al-irsyad. Irsyad itu jadi arahan petunjuk. Akhirnya diterima oleh Rasul dan Rasulullah mohon kepada Allah. Sesuai dengan hadisnya, dipotonglah 5 dan akhirnya menjadi 5. Alhamdulillah. Lalu jadi Nabi Musa pun masih mengusulkan minta lagi. Rasulullah bilang malu jadi 5 masih minta lagi. Ini udah bisa cari dalam hadis yang saya omongkan. Clear. Nah begitu. Tapi Allah selalu Maha Pengasih dan Penyayang, maka jadi ada sholat jamaah, ada sholat qasar, akhirnya ringan. Dan ada yang pakai terus seumur hidup sholatnya 3 kali juga, cuma karena pada niatin musafir terus hidupnya ini. Ya begitu. Nah inilah jadi hidayah ini semuanya udah nempel di tubuh ini. Hidayatul fitrah, hidayatul gharizah, hidayatul aql, hidayatul din, hidayatul irsyad. Satu cuman yang mohon maaf otoritas Allah mutlak. Meskipun punya 5 ini, banyak orang kafir padahal dia akalnya luar biasa. Itu orang kafir akalnya luar biasa, kesehatannya juga luar biasa, ya, EQ-nya luar biasa, ya, kemudian instingnya. Ini adalah jalan hidayah. Tapi kalau tidak ada satu
yang disebut hidayatul taufiq, maka jadi yang menjadi orang mukmin itu tidak bisa kecuali 1/6 namanya. Tapi ini menjadi orang mulia. Kalau seandainya orang-orang populer itu adalah jadi tidak mendapat taufik Allah, maka di situ ada karma, ya kan? Ada Adam Smith. Dunia ini tidak terlepas dari dua orang ini dalam ekonomi sosialis dan materialisme. Adam Smith, ada karma, ya. Nah kemudian nanti ada orang-orang penting hebat, mudah-mudahan mukmin masuk surga, amin. Siapa? Penemu listrik. Siapa penemu listrik? Kemudian ada Isaac Newton, untuk orang-orang hebat. Tapi ternyata ketika mereka jadi mengumpulkan 100 tokoh orang hebat di dunia, ternyata nomor 1 adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menulis bukan orang Islam, tapi itu karena kumpulannya. Jadi 6 bentuk hidayah dan taufik Allah semuanya runtut dengan baik. Nah begitu jadi ibu. Nah selain itu adalah dolar. Dolar itu sesat, meskipun sesat sedikit juga tetap nggak sampai lama. Misalnya nih ada COD, ya itu COD. Kalau di area itu, jadi pasti jatuhnya di sini. Nah, ada namanya tidak, meskipun cuma 10 meter, ini nggak nyampe. Nah, karena sesat dia. Nah, ya. Misalnya kereta, relnya jatuh dari relnya, jatuh dikit kok Pak, berapa? Ya 10 cm lah. Tapi kan di luar rel kan, ya di luar sesat juga memang. Nah inilah kemudian jadi bagaimana supaya kita selalu berada di dalam hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya antarkan. Coba seberapa yang ibu-ibu bisa menangkap ini tadi. Nanti didalami di pertanyaan-pertanyaan. Allahumma a'lam bishawab. Itu yang terkait, yang mirip-mirip, silakan aja. Kalau bertanya ini, kalau seperti saya ini dalam petunjuk, ya iya sekarang ini dalam petunjuk. Oke, silakan. Dari judul yang Ustaz cuma bisa ya, boleh ya? Ya silakan. Usianya udah lebih itu, namanya akan jadinya manggilnya Ustadz aja, bukan Bapak Ustadz. Ya Bapak yang kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang mengurus orang sakit Ustadz, orang sakit yang sudah kritis, tidak bisa berjalan, bahkan misalnya kawannya pun harus dibimbing. Nah misalnya kita berlain jenis, bukan suami atau bukan istri, atau misalnya keponakan, pokoknya lain jenis. Dan yang sakit itu sudah dewasa misalnya. Terus boleh nggak kita mengurusnya, memandikan? Itu hukumnya bagaimana itu? Terus Ustaz, mohon penjelasannya. Pertama, ini kajian tazkiyatun nafas ya. Ini pertanyaan sudutnya fikih, tapi subhanallah, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat luas dan luas. Kalau jadi ibu misalnya bukan melihatnya adalah dari kacamata fikih, pasti akan dilihat begini, mahram tidak mahram. Nah begitu kan? Jadi dan seterusnya. Bahwa semua ini adalah dilihat dan dipertimbangkan. Yang dilihat utama ketika
Jadi kita sebagai orang yang tazkiyatun nafs, tazkiyatun nafs itu orang yang hatinya baik, itu aja. Ya, hatinya baik dan hati selamat. Itu adalah namanya tazkiyatun nafs karena tema inti tazkiyatun nafs itu adalah urusan hati. Ya, gitu. Maka kalau ada siapapun orangnya tapi dia orang, itu mulia enggak orang itu? Orang itu mulia enggak? Mulia. Orang, kita kan orang. Maka orang itu adalah mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wa laqad karramna bani Adam. Sungguh aku muliakan anak Adam. Ini yang pertama. Maka kita harus jadi memuliakan manusia. Dan nanti siapa yang memuliakan orang, maka dia akan dimuliakan oleh yang menciptakan jadi orang itu. Maka siapa yang memuliakan, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat banyak, hadis banyak. Man yassara ala musirin yassarullah. Dan siapa yang memudahkan orang yang kesusahan, maka dia akan dimudahkan oleh Allah. Wallahu fi 'aunil 'abdi madama al-'abdu fi 'auni akhihi. Jadi Allah pasti akan menolong orang itu selagi orang itu di dalam pertolongan kepada orang lain. Clear ya, satu poin. Nah, berarti yang lainnya adalah cara. Nah, begitu. Mau fikir apapun akhirnya menjadi cara. Bahwa orang ini jadi, apalagi kalau ditambah yang adanya cuma duit doang, maka hukumnya wajib ain dan bukan fardu kifayah. Cara tetap cara. Kalau caranya saya perempuan, saya lain, kemudian yang itu laki, ya tentu bagaimana jadi cara berkomunikasi. Jadi mungkin secara fikih bisa juga ala ha'il. Ha'il itu ada batas. Makanya kalau model jadi ibu-ibu di NTB, ini kalau habis ngaji itu salaman semua di NTB, tapi tangannya dibelebet sama itu apa namanya kain. Nah, begitu salaman semua, pajang begitu ibu-ibu di NTB. Ya, jadi itu makanya itu tadi saya bilang sana. Yang kedua, misalnya beda jenis tadi. Kalau boleh, bahkan bukan boleh, cuma mubah. Hukum fikih itu, kalau fikih itu kan ada 5. 1, wajib. Wajib tidak ada orang lain dan adanya cuma kamu, maka wajib ngurusi itu. Nah, gitu. Yang kedua, sunnah. Sunnah itu apa? Di bawah wajib. Oh ya, karena dia punya saudara dan kadang-kadang tidak ada, maka saya sunnah aja cuma membantunya. Nah, begitu. Mubah boleh-boleh aja dia dalam kondisi longgar. Jadi kemudian makruh ya kurang baik ya begitu. Jadi kurang baik ini tentu kaitannya juga dengan sarana juga. Nah, tapi poin pertama tadi tidak hilang bahwa itu memuliakan, mendoakan itu karena dia manusia. Kemudian yang terakhir haram. Haram itu kenapa haram? Kamu kan mau bantu ngurusin ketidakmampuan dan kesengsaraannya. Kalau haram itu berarti ada hal yang lain dong. Nah, begitu yang menjadi haram itu tadi. Nah, begitu. Jadi itu urutannya seperti itu. Maka bukan sekedar boleh dan tidak boleh. Jadi ngurusin orang, menolong orang itu adalah hakul muslim alal muslim. Ada 6. Jadi etika orang dengan orang, yaitu jika memberi salam kita jawab. Kita ketemu kita nyapa. Weh bro, gimana kabarnya? Lo masih hidup gitu misalnya. Itu adalah menyapa namanya. Ya. Lalu yang kedua, jika sakit kamu tengok. Ya. Jika wafat diantarkan. Ya jadi terus jadi seperti itu umum. Muka yang basus. Basus itu kalaulah boleh kelihatan itu adalah jadi muka yang menjanjikan kebahagiaan. Alhamdulillah. Jadi aku itu banyak problem masalah. Tapi ketemu Ustaz Ali masalahnya jadi hilang. Karena lupa. Kan begitu Pak. Nah, jadi seperti itu jangan ketemu orang itu menambah masalah.
Nah gitu. Jadi Rasulullah bersabda, boleh dicari, ada model muka yang bila kamu ketemu dengannya maka permasalahanmu menjadi berkurang dan kamu menjadi senang. Tapi ada model muka kalau kamu ketemu tambah bermasalah. Nah begitu. Ya, jadilah orang-orang yang, dan itu adalah sebetulnya potret hati itu tadi. Nah ini kan masalah fikih sebetulnya itu bertanya, tapi biasanya, tapi ada orang yang bilang, oh nggak boleh, itu kan bukan mahram. Dan nah, lo kurang ngaji masalahnya. Harus ngaji, ya. Jadi kurang ngaji. Kan adanya cuma dua makhluk ini, bagaimana? Kalau enggak, telepon orang lain, tetangga kalau memang mungkin ada. Mohon maaf Pak, ini orang lagi kesulitan dan dia laki dan untuk diangkat dan saya perempuan. Artinya perhatian, memperhatikan nyawa, itu sangat mulia. Kita orang perempuan memperhatikan anjing aja diamunin Allah, padahal anjing. Ya apalagi ini orang, nah begitu. Ibu ya boleh. Oh luar biasa. Itu tapi jawaban tazkiyatun nafs. Jawaban dari banyak sudut gitu. Tapi tetap intinya, jadi di dunia kayak sabda Rasul begitu. Kelembutan itu diletakkan di segala sesuatu akan menjadi indah. Tapi kekasaran, kekerasan itu diletakkan di suatu maka menjadi buruk. Allahumma ya Allah, ini mudah-mudahan tidak usah. Ini karena Ciliwung itu menjelang akhir Januari sama awal Februari. Sejak saya tinggal di Ciliwung mulai tahun 98, itu setiap tanggal akhir Januari sama awal Februari itu banjir. Nah, ada yang masuk rumah, ada yang tidak, dan ada yang kalau rumahnya juga ada. Mudah-mudahan ya Allah ini gelap ini. Kan saya mohon nih ke Allah nih. Ini kan ke Allah saya mohon yang punya alam semesta. Oke silakan. Alhamdulillah. Udah begitu tadi kira-kira nyambung nggak ya? Assalamualaikum Ustaz Ali. Saya Sabtu besok di Cibubur. Iya. Datang ya. Ustaz, kalau ada sesuatu yang saya inginkan, saya berikhtiar dengan berbuat baik dan doa, itu bisa diubah nggak sih? Catatan itu tadi saya. Terima kasih Ustaz. Iya. Hidup adalah enjoy. Hidup itu senang aja, itu satu. Yang kedua, yang disono itu bisa dirubah pada. Tentu kita kalau jawabnya bisa, bila Allah menghendaki perubahan itu. Tapi sebabnya ada di kita. Orang yang selalu berdoa, terus rubah dong Allah, rubah dong Allah, rubah dong Allah. Coba sekarang tanya atau cari etika berdoa itu apa? Etika berdoa, satu, yakin bahwa doanya dijawab. Yang kedua, dalam keadaan menyiapkan diri bersih, lahir bersih batin. Yang ketiga, terus menerus. Yang keempat, ilhah, merengek-rengek ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada memuji Allah dan seterusnya dan seterusnya. Itu etika berdoa. Ada 18 lah kira-kira. Nah, maka Allah berfirman di surat Ar-Ra'd surat 13 ayat yang ke-39. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Ya. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Sudah ketemu? Coba baca sendiri itu artinya. Kalau begitu mah. Ya. Allah menghapus dan menetapkan apa yang dia kehendaki dan di sisinya terdapat umur kitab. Ya. Jadi penghapusan dan penetapan tergantung Allah karena kitab itu milik Allah. Karena kitab itu di sisi Allah, dimaknai di sisi monggo, dimaknai milik monggo, tidak ada masalah.
Artinya otoritas catatan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam Quran, di dalam hadis, di dalam cerita banyak sekali cerita yang menjelaskan tentang perubahan catatan saja. Saya kasih contoh yang sudah pernah saya sampaikan, dan itu clear secara kisah benarnya. Banyak jadi di Bani Israil, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ya, jadi Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ada dua kasus. Satu, jadi pembesar kerajaan Nabi Sulaiman menikahkan, lalu Nabi Sulaiman diundang. Lalu ternyata Israel datang. Ya, jadi Nabi Sulaiman termasuk jadi orang yang bersahabat dengan malaikat maut. Jadi sering datang ngasih tahu kalau kita nggak bersahabat ya. Tapi tidak ada nabi meskipun bersahabat dengan malaikat Israel. Kita akan berteman di sana, jangan cabut ya, nyawa nggak ada begitu, nggak ada. Lalu kemudian tahu kalau ada undangan, bagaimana kamu mau undangan, sementara dia hari itu saya disuruh nyambut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Akhirnya dengan cerita itu ya, ternyata hari H tidak ada wafat, tidak ada berita duka. Nabiullah Sulaiman malu begitu. Lalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, apa jadi gimana jadi begini ini gitu. Ternyata Allah memberikan wahyu bahwa jadi orang itu catatannya meninggal hari itu. Tapi dia di jalan ketemu orang yang amat sangat butuh dan dia bersedekah, dia menolong itu. Maka aku rubahlah takdir itu, dikasih perpanjangan 40 tahun. Nah, itulah kemudian di antara rahasia kenapa kalau ada orang munafik yang di akhir surat Munafik, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min shalihin. Orang munafik meninggal melihat siksaan Allah, terus mengatakan begini, ya Allah balikin lagi dong gue biar bisa sedekah. Jadi sedekah itu bisa merubah takdir. Sedekah itu bisa merubah bala cobaan. Ayo kita sedekah supaya jadi insya Allah tidak terjadi cobaan. Itu boleh karena memang jadi ada hadisnya seperti itu. Ya, nah begitu. Jadi bisa dirubah, silakan aja. Ya, jadi yang mau merubah. Ya tentu maha besar Allah, maha agung Allah, maha mengetahui, Allah meliputi. Tapi kalau misalnya mau dirubah, minta perpanjangan umur itu berapa? Kan sudah ada frame-nya. Kalau umat Rasulullah itu kisaran 60-70 tahun. Ya memang begitu. Ya maksudnya kisaran itu tidak fix dan Allah yang maha tahu. Bisa 80. Dan di pengajian di sini mungkin belum ada. Kalau di Sunda Kelapa sudah ada yang 97 dan masih bisa jadi ngaji dan masih meskipun ada dua kursi seperti gini-gini gitu didorong untuk begitu. Nah jadi seperti itu. Nah terus itu gimana? Nah, ya itu bekas rahmat Allah dikasih 97 sama Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu. Jadi itu bisa berubah. Tapi yang berubah Allah, bukan kita. Kita ngajuin proposal, berbuat baik, ngaji yang sering, ya kemudian sedekah yang kontinu dan seterusnya, dan berdoa. Meskipun sedekah tidak memohon belum tentu dikasih juga. Nah begitu. Maka bila hidup ini lebih bermanfaat daripada mati, silakan aja minta panjang umur.
Tapi kalau hidup ini ternyata juga tidak lebih bermanfaat dari mati, dengan mati lebih baik jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Rasulullah SAW begitu. Allahumma amitni in kanatil hayatu khairan li wa ahyini in kanatil hayatu khairan li. Allahumma ja'alil mauta ziyadatan, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan fi kulli khair waj'al mauta rahatan min kulli syarr. Itu kan doa. Ya Allah, bila kehidupan ini lebih bermanfaat, maka berikan aku panjang umur. Tapi kalau kehidupan wirawiri ke toilet, wirawiri ke rumah sakit, wirawiri, mana manfaatnya kehidupan ini jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala? Maka bisa juga antara kematian dan kehidupan ya seperti ini. Oke kan? Tapi kalau saya garis bawahi, jangan manfaat untuk pribadi, harus bermanfaat untuk orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Maka orientasi tazkiyatun nafs itu adalah memberikan manfaat seluas-luasnya. Maka tidak ada orang tazkiyatun nafs streng, pemarah, lalu memilih bahasa yang menyakiti orang, itu tidak ada. Karena apa? Karena orientasinya besar. Orientasinya adalah menyelamatkan alam semesta ini dari kemaksiatan. Itu orientasi tazkiyatun nafs. Nyambung nggak sih ibu-ibu ini? Oke. Nah, udah kan ya? Udah berdoa mau dirubah. Nanti orang nunggu susah kan biasanya. Jadi Allahumma ya Allah. Jadi maktuban indah gini. Nah itu pada berdoa seperti itu. Saya selalu mengatakan, saya tidak punya waktu untuk berdebat di dalam proses. Itu bukan pengajian saya. Wah itu kan ada. Orang berdoa minta dirubah itu boleh. Mau mintanya ke Allah kok, bukan mintanya ke setan, ke berhala, ya kan? Nah jadi begitu. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Izin bertanya Ustaz, apa rahasia nikmat ibadah seseorang dapat diterima Allah? Rahasia. Satu lagi Ustaz, bagaimana kita merendahkan hati dalam beribadah kepada Allah? Ya. Pertama kata ibadah. Ibadah itu artinya apa? Ibadah itu artinya patuh, mengabdi. Orang yang patuh itu membangkang. Misalnya punya pembantu, punya supir, katakanlah itu kalau tadi orang membantu kan tidak membangkang. Ya, maka ibadah itu adalah identik dengan sebuah kelezatan. Kalau ada orang beribadah tidak lezat, ada yang salah di situ. Ya, orang beribadah tidak bahagia, maka juga ada yang salah di situ. Berarti kurang tulus. Saya kasih cerita. Jadi di salah satu khalifah Islam karena baca klik pada waktu itu, lalu kemudian mengumumkan harus sholat istisqa. Hanya sholat istisqa sudah sepekan semua. Kemudian tahu kan sholat istisqa itu urusan fikih, minta hujan. Pada keluar semuanya di lapangan, di dengan diajarkan bahwa anak-anak perempuan terus binatang-binatang supaya pada nangis, supaya memancing rahmat Allah, kira-kira begitu. Itu sudah sepekan dan tidak hujan. Lalu tahu-tahu bergabunglah seseorang yang pakai tutup begitu, ditutupin ini. Ya. Lalu dia berdoa, ya Allah, antara kita hubungan baik. Gitu, doanya begitu. Kita sudah menjalin hubungan yang baik. Saya mohon supaya diturunkan hujan. Saat itu juga langsung berubah ini awan, langit, dan kemudian turun hujan. Yang di sampingnya kedengaran itu. Nah terus diikuti.
diikutin, tahu-tahu jadi ada istana, ada rumah, ternyata di sini ada gubuk kecil. Lalu dia masuklah di gubuk kecil itu. Terus ditandai, nanti dia mau datang ke situ. Nah, begitu. Suatu hari orang yang mendengarkan tadi datang ke situ. Lalu bahwa kamu yang kemarin ikut berdoa dan kamu ngomong begini ya, bahwa hubungan di antara kita baik-baik aja, maka makanya hubungan baik menjadi penting ya. Ibadah itu adalah hubungan baik sama Sang Khalik. Tapi kalau tidak baik pasti juga hari juga itu. Nah, lalu kamu keliru kali, kamu salah lihat, salah dengar, enggak gitu. Itu pokoknya kamu saya ikutin terus masuk di sini. Ternyata apa? Dia budak hamba sahaya, dan dia mempunyai kontak dan komunikasi dengan Allah yang luar biasa. Maka pada waktu itu kemudian dia berdoa, ya Allah, nah jadi rahasia di antara kita udah ketahuan sama orang lain, maka saya mohon diwafatkan, langsung meninggal seketika. Nah, jadi pemaknaan ibadah juga bukan hanya semacam-macam dalil, Bututi. Dalil itu proses. Ini dalilnya doa apa? Proses itu belum tentu orang yang pakai dalil sahih bisa khusyuk juga, belum tentu. Nah, cuman tentu semuanya diletakkan pada porsinya. Karena ada mengikuti Rasul, qul in kuntum tuhibbun, upayakan selalu mengikuti Rasul. Tapi mengikuti Rasul juga jangan pada kulitnya doang. Kulitnya itu adalah teksnya, hadisnya, lafalnya. Tapi kenapa kamu tidak bisa sholat kayak Rasul dalam konteks hati, dalam konteks khusyuk? Baca juga sholatnya Rasul bagaimana. Kalau sholat itu orang yang ada di sampingnya itu mendengarkan jadi suara yang ada di dada Rasul. Kalma'il maghrib, seperti air yang mendidih. Interaksi dengan ayat yang dibaca, interaksi dengan merasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Nah, lagi-lagi saya mengatakan, jadi orang tazkiyatun nafas bukan orang yang jafa, bukan orang yang kering, nah, begitu. Nah, maka jadi itu makna ibadah. Makna ibadah itu secara bahasa thoriqun mu'abbad, jadi jalan yang sudah sering dilalui, jalan yang sudah dibangun, jalan yang sudah biasa. Maka orang yang sudah biasa melalui jalan itu, orang buta pun bisa karena sudah jadi terbiasa. Nah, ketika sholat ini menjadi kering, zikir menjadi kering, itu tidak mengenal substansi tazkiyatun nafas. Makanya kadang-kadang saya juga mengakomodir. Jadi nenek-nenek, biasanya nenek-nenek di kampung yang tukang jadi tukang sembur begitu. Jadi ada anak panas, demam, yang dipegang, kowe kok panas ya, semilah. Udah panas, sembuh. Jadi harus di sininya juga harus tinggi dan lezat, bukan cuman fasahatul lisan. Ya alhamdulillah kalau kita mengajarkannya harus komprehensif, hidup sehat, produktif, menjadikan Al-Quran mengalir seperti air. Apa? Mengalir di mulut. Kalau dalil juga lancar, fasih, tidak usah mikir kebanyakan itu nyurah-nyari ribet, nah gitu. Jadi dalilnya juga jelas, fasih, pemahamannya jelas. Tapi karena kita pengajiannya tazkiyatun nafas, harus nyentuh di sini. Kalau tidak nyentuh di sini, sorry, itu menjadi pengajian bibir dan akal. Makanya larinya ke fikih, kan begitu kan? Nah, jadi begitu harus ada sa'adah, harus ada kelezatan. Makanya para sahabat dulu dijelaskan setelah mereka semalaman bermunajat kepada Allah, maka kelihatan di mukanya. Nah begitu.
Jadi simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ya, bahwa muka itu muka yang menjanjikan. Muka itu muka yang bersinar. Meskipun kalau menurut Dr. Khalid Basalamah, orang ahli qiyamul lail itu di sininya harus hitam jidatnya gitu. Nah, kalau saya tidak begitu. Jadi tidak semua harus dijidatin, ya. Tapi bahwa muka ini harus muka yang menjanjikan, muka jadi yang membawa cahaya. Nah, jadi seperti itu. Ya syukur-syukur ada jidatnya. Nah, jadi wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf. Itu juga ada dalam Al-Qur'an. Jadi ada orang suka ibadah, suka qiyamul lail, tapi yang hitam di sini bukan di sini. Nah, ada di surat Al-Hajj. Nah, itu kira-kira seperti itu Bu ya, bahwa jadi setiap apa yang kita lakukan, lalu yang kita mohonkan, yang kita bunyikan. Saya doa pagi ini banyak menangis, nggak tahu juga. Saya baca sholawat itu bisa nangis, jadi itu lama. Ya jadi, dengerin tadi ya. Jadi luar biasa. Padahal sholawat itu kan biasa-biasa aja sudah. Tapi nggak tahu kadang-kadang itu. Jadi saya lihat gitu siang ke Masjid Nabawi. Saya juga kagum. Itu orang pada kuat gitu ya pergi umroh. Padahal saya kadang berat gitu. Jadi kagum, saya itu jadi kagum dengan orang pada jadi mendekat kepada Rasul secara tempat itu. Tapi saya kemudian bilang, ya Allah, saya mendekat kepada Rasul bisa dengan tempat dan bisa dengan hati. Jangan gitu. Maka jadi setiap saat jadi kita beri salam Rasulullah dan kita bacakan sholawat. Maka itu adalah mendekat jadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, jadi Ibu ya. Jadi ada nggak di sini kelezatan? Ada nggak rasa kebahagiaan? Apakah kemudian begini? Oh, gara-gara saya ibadah terus jadi begini, malah nggak akur sama guru. Kan marahin orang. Ibadah melulu, mau makan apa lo? Nah kan jadi ribet jadi begini. Jadi harus ada kebahagiaan, harus ada ketenangan, harus ada. Kalau tidak, maka kita harus bertanya dan mengevaluasi. Jadi dengan baca Quran harus sehat, dengan sholat energi. Ya kan begitu. Kalau mau sakit melulu, sholat supaya sehat. Karena sholat itu obat. Ya, Quran itu obat. Berzikir itu adalah obat. Ingat Allah, ingat yang segala-galanya kok. Sakit-sakitan melulu itu gimana? Berarti belum berubah menjadi sebuah kelezatan. Nah, kalau sampai tingkat tinggi itu kenapa? Jadi orang itu kemudian jadi contohnya Khobab ya, sahabat Khobab itu ketinggalan hijrah ke Madinah. Makanya ditangkaplah sama orang Mekah. Ditangkap dan dibunuh. Membunuhnya sadis. Digunting segini persendian luar biasa. Nah, lalu pilihlah kesempatan untuk sholat 2 rakaat. Orang ini mempunyai kebiasaan kalau fikir sholat itu lama. Lalu sholat 2 rakaat dengan isyarat karena dia sudah di kerangkeng, maka jadi keluarlah air mata di sini. Lalu dia sholatnya tidak terlalu lama. Nah, terus ditanya oleh mereka, kenapa keluar air mata? Lalu menangis karena ditangkap dan disakiti. Berarti kamu rela dengan Muhammad di sini. Berteriak dia, wallahi la arda. Demi Allah aku tidak rela Muhammad terkena duri sekecil apapun, aku tidak rela. Nah, gitu. Itu omongannya ketika menyinggung jadi Rasulullah. Lalu yang kedua, kenapa lo nangis? Karena Allah memperlihatkan aku surga dan sayang kalian tidak mendapatkan itu, makanya aku nangis. Bisa nggak begini? Jadi itu masalah tadzawwuq, masalah jadi merasakan. Ya kalau jadi orang sholat ngaji zikir itu mah banyak orang juga, tapi tentu yang sampai
bisa tadi mungkin bahagia, tentram, itu belum. Habis sholat diri jam 4 jam malah marah-marah. Ini gimana ini? Nah, gitu ada. Mana sih kamu? Ya begitu. Habis sholat, habis pikir, kok marah-marah? Berarti kan tidak masuk sama sekali di sini. Nah gitu ya Bunda. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya lagi. Ya ada silakan. Jadi Ustaz, kalau yang surat An-Nahl ini ayat 78 kan ini sebenarnya dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan dikenali ada bersyukur. Itu dihubungkan dengan tema ini tuh gimana ya? Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika wallahu akhrajakum, itu ayatnya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Itu dibahasnya secara ilmiah juga indah. Ada software, ada hardware kalau orang bahasa sekarang. Jadi Allah melahirkan kalian dari perut ibu-ibu kita semuanya. La ta'lamuna syai'an, kamu tidak tahu apapun. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara. Kemudian wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dijadikan, diberi perangkat. Inilah yang namanya hardware, yang namanya telinga, pendengar, kemudian penglihatan, kemudian dada. Dada ini nanti bisa dimaknai hati, jantung, dan seterusnya, merasa. Maka supaya kamu bersyukur. Ini kan ada semuanya. Semua orang kan punya ini semua. Orang kafir juga punya. Dokter yang sangat hebat kan punya telinga, punya penglihatan, punya hati. Tapi mereka ada yang tidak beriman. Berarti ini ada fungsinya. Makanya nanti disebut sumun, bukmun, umyun, fahum, la yarji'un. Ya. Dan ada di surat Al-Hajj, fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Yang buta itu bukan matanya, tapi yang buta adalah hatinya. Nah, begitu. Maka ini menjadi hardware dan di sini ada software. Jadi yang disebut tazkiyatun nafs itu adalah ada softwarenya, dan ini pasti berhubungan di situ. Makanya nanti kalau di surat Al-Isra bahwa ini petunjuk luar, ya, lewat pendengaran maka dapat informasi, lewat penglihatan maka dapat informasi. Lalu dimasukkan di sini, maka ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat. Di dalam hati tubuh ini ada segumpal daging. Bila ini baik, maka semuanya akan baik. Bila ini buruk, maka semuanya akan buruk. Ini juga bisa dimaknai secara organ. Kalau jadi hati ini rusak beneran, misalnya tinggal 5%, ya mohon maaf secara teori meninggal orang itu. Nah itu maksudnya, itu secara organ. Nah yang dimaksud kalau tazkiyatun nafs dan hidayah itu bukan organ, tapi jadi fungsi hidayah. Fungsinya itu adalah yang tidak terkait dengan organnya. Nah kalau organ itu terkait dengan fisik ini, untuk mensirkulasi darah apa dan seterusnya. Tapi kalau itu jadi dia bisa mendapatkan, menerima wahyu Allah, kan? Bisa menerima jadi rohaniah tidak. Kalau tidak, meskipun secara kedokteran, keorganan dicek, makanya kan dicek, general check up. Alhamdulillah jantungnya bagus, alhamdulillah jadi hatinya bagus. Nah, ada ukurannya. Kafir aja. Nah, jadi seperti itu. Yang lainnya dihisab. Hisab itu ya ditanya-tanya dulu lah gitu, lewat siratul mustaqim. Tapi ada yang lewatnya di atas seret. Ya begitu. Seret. Ya memang begitu. Ada yang nempel nih, tuk, lancar masuk surga. Ada yang nempel mulai goyang, tapi gak jatuh.
Nah udah ini selesai nih yang nggak jatuh nih. Baru lewat siratal mustaqim karena ada ayatnya wa in minkum illa waridha, tapi jatuh berapa? Ya 2 menit lah, 2 menit akhirat ya. Mari juga 2 menit akhirat juga. 10 menit, 1 jam. Ya setelah 1 jam di neraka ya udah masuk surga. Yang paling lama 500 tahun. Udah itu aja patokannya. Nah, jadi ada karat atau dosa yang harus dibersihkan, dikelokok dengan api. Maka neraka itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mau masuk surga. Supaya kotorannya hilang dulu baru dimasukin gitu loh, kira-kira seperti itu. Nah, jadi gitu. Nah, kalau misalnya ada enggak masuk neraka yang tidak panas? Ya ada lah. Nah, contohnya Nabi Ibrahim dibakar. Nah, jadi begitu, maka larinya laki-laki adalah masalah ini, masalah hati. Nah, kalau orang Muslim tadi sudah Muslim tapi kotor, ya pasti kena. Wong itu penyakit. Nah, dan Rasulullah bersabda, al-qalbu yasdaq, hati itu berkarat, ada kotorannya. Abdul adnaba dzamban, seseorang melakukan perbuatan tidak baik, maka nukitat fi qalbi nuktatun sauda. Orang yang melakukan ketidakbaikan itu adalah di sini ada noda hitam. 2 kali noda hitam, 3 kali, tebel akhirnya, maka jadi tidak bisa mendengarkan nasihat. Itu orang Muslim. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus dosa ini dibagi menjadi 2 sebetulnya. Ada dosa yang sama Allah saja, ada dosa yang sama manusia. Yang lebih berat adalah dosa sama manusia, sama orang tua, sama laki, ya kalau perempuan, ya sama istri, ya kan, itu dosa berat. Jadi begitu, makanya ini harus hati-hati. Ya, kalau sama Allah sebesar apapun nangis tulus, tapi ya nangisnya habis semuanya. Nanti termasuk hadis siapa yang baca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah, ya begitu terus dan tulus, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dosanya sepenuh untuknya air laut. Misal seperti bahari. Dosa sama Allah lebih mudah, tapi kalau sama Allah ribet juga sama orang. Nah gitu, maka dosa juga jadi dibagi gitu. Kecuali orangnya orang pemaaf dan orang cuek. Nah begitu. Orang cuek itu gini, ya, ibu ngomongin saya, ngomongin itu nggak ada yang kurang juga ngomongin itu, ya kan? Nah terus apa namanya? Saya minta maaf ya Pak, misalnya. Minta maaf Pak. Gini enggak perlu, saya nggak terasa. Nggak penting juga lah ngurusin begitu itu. Nah gitu kira-kira seperti itu. Makanya kita juga jadi dengan orang, dengan saudara ini yang repot ini kan juga dengan keluarga, dengan orang, dengan kenalan ini, karena dosa itu letaknya di situ, iri juga di situ, ya kan? Nah, dan seterusnya gitu sama Allah, Masya Allah. Subuh nangis di waktu fajar, wabil ashar yastaghfir, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke? Nah. Gimana? Coba. Masih ada yang ganjil? Masih bertanya? Sudah cukup ya? Ada kesimpulan apa? Closing. Allahumma barik lana fil hari ini tanggal 1 Sya'ban sudah. Barik lana fil Sya'ban wa ballagna Ramadan. Rizqna as-sihha wal afiyah was salamah min kulli baliyah. Rizqna tulul umur wa husna amal. Allahumma rahmatika ya arhamar rahimin. Dan keluarga
Ya, ada lagi? Cukup ya, kita tutup. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillah kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, anta ta'lamu sarairana wa 'alaniyatina. Ya Allah, ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, farqna min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la bainana shaqiyyan wa la mahruma. Ya اللهم ارزقنا الصحة والعافية والسلامة من كل بلية. يا الله اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والمحن والفتن والظهر منها والبطن الشدائد والزلازل. يا الله وسيل الفيضان انك على كل شيء قدير وانت القاهر فوق عبادك وانت القاهر فوق عبادك. يا قوي يا متين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لا نكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة قنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.